Orang yang mondok itu lebih punya keunggulan tersendiri sih Kak. Kayak spiritualitasnya mungkin lebih baik, berakhlakul karimah, dan bersosialnya juga lebih baik. Karena itu lebih kayak mengajak gitu sih Kak. Dari sikap kita ke orang-orang itu juga dakwah. Kita senyum ke orang itu dakwah. Oh berarti orang ini suka senyum nih, berarti kita juga harus senyum. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti tentunya dalam program Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Bulan Oktober yang diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda ternyata juga identik dengan Hari Santri Nasional, yang mana Hari Santri ini juga banyak diperingati dan banyak dilakukan kegiatan keagamaan, kemudian juga ada pawai sholawat dan lain sebagainya. Namun nyatanya banyak di luar sana masyarakat yang masih memiliki mindset bahwa seorang santri ini juga diragukan kesuksesan dalam membanggakan bangsa dan negara. Namun kita akan mengulik hari ini, mengupas tuntas tentang Hari Santri Nasional, Jihad Santri Jayakan Negeri, yang mana juga santri ini juga pantas dan layak untuk membanggakan bangsa dan negeri. Tentunya saya hari ini tidak sendiri, saya sudah bersama dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Furqon, yang mana santri ini merupakan santri berprestasi. Beliau juga telah melaksanakan dan meraih juara 2 pidato bahasa Inggris tingkat Sumbaksel tahun 2022, juara 2 pidato bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2023, dan juara 3 pidato bahasa Indonesia tingkat nasional pada tahun 2024, dan masih banyak lagi. Tentunya saya sudah bersama Aris Bintang Anastasia. Ya, selamat pagi Bintang. Selamat pagi Kak. Bintang. Selamat pagi juga Tubabaku. Bintang atau Aris nih panggilannya? Bintang. Bintang ya. Kakak juga mengucapkan terima kasih nih Bintang udah bisa diajak berbincang nih hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Pondok Pesantren Al-Furqon yang sudah meluangkan waktu juga dan tempat pastinya. Terima kasih juga Kak, dan selamat datang di pondok tercintaku, Pondok Modern Al-Furqon. Oke, nih Bintang, di luar sana nih Bintang ternyata masih banyak loh masyarakat yang memiliki mindset bahwa kesuksesan dari seorang santri itu dipertanyakan. Apakah santri ini bisa nggak sih membawa nama baik gitu ya, pondok pesantren, atau di luar sana juga banyak yang memiliki mindset bahwa santri itu identik dengan ilmu agama saja gitu kan, tidak memiliki ilmu atau kurangnya ilmu pengetahuan di luar sana. Gimana sih menurut Bintang, pendapat Bintang mendengar mindset orang-orang tersebut? Seharusnya seorang santri itu bisa sih Kak, bisa banget malah untuk membanggakan negeri, membanggakan NKRI. Seorang santri juga bisa memperkenalkan, santri juga seharusnya nggak cuma belajar ilmu agama aja. Terutama di pondok aku sendiri sih Kak, Pondok Modern Al-Furqon, kita kan berbasis modern, jadi kita belajarnya ilmu agama dan ilmu umum tuh sama rata, nggak ada kurang lebihnya, sama-sama. Nah, kalau untuk jihad nih, Jihad Santri Jayakan Negeri, kalau dari Bintang sendiri, menurut Bintang jihad itu apa artinya? Jihad itu lebih berjuang. Berjuang iya. Dalam hal apa tuh? Berjuangnya dalam hal positif apa aja. Oke, berarti setiap orang yang melakukan hal-hal positif yang dia istilahnya ikhtiar ya, kalau bahasanya sekarang itu, berarti itu yang dinamakan jihad ya. Oke, kalau yang biasanya kan ada nggak sih Bintang pernah dengar jihad berjalan di jalan yang gimana sih kalau misalnya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ya. Ini kalau orang santri ini pasti tahu. Jihad fisabilillah itu gimana tuh? Jihad fisabilillah tuh kayak lebihnya berjuangnya di agama, kayak memperjuangkan agama Allah kayak gitu Kak. Tapi kalau jihad tuh banyak banget sih Kak, ragamnya, nggak cuma di agama aja. Kayak misalnya ketika kita merasa badan kita nih gendut nih, kita mau kurus, itu sama aja kayak jihad. Kita jihad menjadi lebih positif lagi, kurus. Berarti dia yang kayak selain ikhtiar itu juga ada apa tuh bahasanya? Kalau keagamaan gitu kan, maksudnya dia kayak konsisten gitu ya, istiqomah ya bahasanya. Oke, kalau itu tadi jihad. Kalau santri sendiri nih, kalau menurut si Bintang, Bintang kan salah satu seorang santriwati ya. Kalau santri itu biasanya diartikan sebagai apa?
Kalau santri sih Kak, seaslinya santri itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, sastri atau cantrik. Sastri itu seaslinya orang yang mempunyai ilmu atau orang cendekiawan. Kalau cantrik itu orang Cantrik? yang iya cantrik. Oke. Cantrik itu orang yang mengikuti guru atau kiai. Jadi seaslinya santri itu orang yang punya ilmu aja gitu sih Kak. Heeh. Punya ilmu tapi dalam konteks keagamaan iya. kah atau di umum juga tetap dikatakan santri? Umum sih Kak. Seaslinya mungkin karena di masyarakat kita ini terkenalnya seorang santri itu adalah orang yang mondok di pondok pesantren, jadi orang-orang lebih familiarnya sama oh santri itu orang yang mondok gitu. Iya. Padahal seaslinya orang yang punya ilmu, akhlaknya baik itu juga bisa disebut santri. Oh gitu Iya. ya. Berarti orang-orang di luar sana yang teman-teman si Bintang yang sekolahnya di umum misalkan, Iya. itu kan juga belajar dengan Iya. guru nih ya. Berarti kan itu sama saja dikatakan sebagai santri ya. Iya, tapi mungkin kalau orang yang mondok itu lebih punya keunggulan tersendiri sih Kak. Kayak Oke. spiritualitasnya mungkin lebih baik, berakhlakul karimah, Iya. dan bersosialnya juga lebih baik. Karena kan Iya. kita di asrama tuh berbaur sama teman-teman yang berbeda-beda kayak gitu. Heeh, dan lebih diajarkan ya, dominan identiknya Iya, dengan iya, ilmu keagamaan iya. itu tadi ya. Oke, terus kalau menurut Bintang sendiri, seberapa penting sih kita maknanya, pentingnya untuk memperingati Hari Santri? Karena kan kita baru saja melewati Hari Santri nih, Hari Santri Nasional udah tanggal 22. Gimana tuh? Kalau bagi aku makna dan pentingnya Hari Santri itu penting banget sih Kak untuk memperingati perjuangan kontribusinya ulama dan kiai untuk memerdekakan bangsa Indonesia ketika itu. Mulai dari penjajahan Belanda, terus serangan PKI itu sendiri. Itu kan banyak banget tuh Kak, kita lihat dari sejarah-sejarah tuh ulama dan santri tuh berperan penting banget gitu. Iya. Terus juga untuk menanamkan jiwa nasionalisme sih untuk Iya. santri-santri yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian dari santri, maksudnya dari Bintang sendiri sebagai santri, ada nggak sih perayaan-perayaan dari seorang santri? Karena kan yang kita lihat kemarin pada hari tanggal 22 ya Hari Santri, ternyata di luar sana masih banyak loh yang kita nggak tahu nih mereka-mereka itu adalah notabene adalah santri atau umum gitu kan, tapi ternyata masih banyak nih yang merayakan Hari Santri di luar sana. Kalau dari Bintang sendiri atau dari pondok pesantren sendiri pernah nggak sih merayakan hal seperti itu? Pernah dong Kak, banyak banget malahan. Kalau Hari Santri itu biasanya mungkin lebih untuk memperingati sih Kak. Jadi kayak upacara Hari Santri, terus pawai itu Iya. untuk menanamkan jiwa rasa nasionalisme gitu. Terus Iya. kalau untuk meningkatkan spiritual tuh mungkin kayak sholawatan Hari Santri, khataman Quran Hari Santri. Terus kita kemarin ngerayainnya karena kita kemarin panggung gembiranya pas banget tanggal 21, kan besoknya ada tanggal 22. Jadi kita ngerayain Hari Santrinya tuh pas panggung gembira kemarin itu. Oke, berarti perayaannya dengan panggung gembira ya? Iya. Boleh nggak sih ceritain dikit nih panggung gembira apa nih? Karena teman-teman di luar sana kan masih banyak yang belum Iya. tahu nih panggung gembira itu seperti apa. Panggung gembira itu salah satu unjuk santri. Jadi kan pasti orang-orang mikirnya, santri itu bisanya ngaji. Oh, iya. Santri itu cuma bisanya mungkin pidato gitu-gitu doang. Seaslinya santri itu bisa banyak banget hal. Kalau di panggung gembira nih kemarin kita juga bisa nari, bisa nyanyi, kita juga bisa drama tentunya. Karena santri itu dilatih untuk bisa serba apa aja. Jadi tidak identik dengan ilmu-ilmu keagamaan ya, iya, kayak salah ngaji, satu. Iya. terus juga ada mungkin sari tilawah gitu Iya, ya. Tapi ternyata diajarin juga nari, Nari. terus mungkin bermain musik Iya, bisa ya, bermain musik gitu kan? bisa. Oke, jadi nggak identik ya santri itu dengan ilmu-ilmu Iya. agama, jangan khawatir teman-teman. Dan kita kembali lagi nih ke tema kita tentang jihad santri Jayaka Negeri. Santri ini kan diidentik dengan tinggal di asrama pondok pesantren ya. Apa sih yang menjadi alasan Bintang sendiri untuk memilih di jalan ini menjadi seorang santri? Alasan aku pribadi dulu aku pas masih SD itu mikirnya kalau mondok itu lebih afdol aja. Kenapa Karena tuh? kayak kalau mau jadi santri itu harus mondok. Kan dulu pernah ditawarin tuh, mau nggak sih sekolah berasrama, PP, kayak MAN, kayak gitu. Iya. Tapi lebih afdolnya kayaknya mondok aja deh. Karena kalau mondok itu pertama pasti spiritualnya lebih dapet banget sih Iya, Kak. iya, pasti. Terus kita juga punya banyak teman kan di asrama. Tapi untuk jihad santri ini, kalau di pondok ini, yang pertama kita diajarin kemandirian. Apalagi di pondok ini itu mandiri banget. Apa-apa itu harus sendiri. Karena kita nggak ada orang tua di sini. Betul. Juga kan kita jadwal dijenguk itu hari Minggu aja gitu kan. Jadi mungkin ketemunya kalau yang bisa ya seminggu sekali. Kalau yang jauh ya mungkin sebulan sekali kayak gitu. Iya. Terus kita juga nggak main HP. Jadi bener-bener mandiri banget apa-apa di sini tuh. Jadi itu kayak jihadnya lebih untuk menekankan ke kita kalau kita tuh bisa apa sendiri gitu.
Berarti itu kan melatih kedisiplinan Iya, tadi dan iya. kemandirian ya pastinya ya. Dan tadi si Bintang juga menyinggung bahwa bisa kenal orang-orang banyak, Iya. teman-teman banyak. Jadi kan lebih banyak meluangkan waktu Waktu, untuk iya. ke teman-teman dunia yang sekarang, bukan ke yang zaman-zaman sekarang Iya, ya, zaman seperti sekarang. zaman teknologi seperti itu. Kemudian menurut Bintang sendiri apa sih keuntungan dan keunggulan untuk menjadi seorang santri? Banyak banget sih Kak. Keuntungannya mungkin yang paling pertama ya, paling utama mungkin lebih dekat dengan Allah, karena kita di pondok pasti kan sholatnya 5 waktu tuh terjaga banget. Masya gitu. Allah. Masya Allah banget gitu kan. Ngaji pasti udah ada jadwalnya. Iya. Terus kalau keunggulan yang lainnya tuh bakatnya di sini lebih dikembangin sih Kak. Bakat Iya, dari bakat. setiap santri, dari Iya. setiap individu ya. Individu pasti kayak berkembang gitu. Kayak awalnya ketika dari rumah kita belum bisa nih, kayak aku misalnya dari rumah aku belum bisa nih apa-apa, belum bisa pidato, belum bisa ini, masuk pondok karena ada ekstrakurikulernya. Penasaran nih nyoba, karena kan kalau di sini kita sibuknya dengan ekstrakurikuler. Iya, Jadi iya. kita mempunyai keuntungannya berkembang dirinya. Kalau mungkin di luar sana karena sibuknya dengan HP, dengan mungkin teknologi, ya. ya udah, jadi mereka merasa udah main HP aja gitu. Kalau tadi kan si Bintang bilang kalau kita di sini dikembangkan dengan ekstrakurikuler, masih ada nggak sih teman-teman Bintang sendiri nih, teman Bintang yang masih ngerasa nggak betah nih, jadi dia nggak menekuni dan tidak mencari jati diri dia nih selama di pondok? Ada nggak sih? Masih ada? Masih ada. Karena mungkin itu tergantung pribadi ya Kak. Se-enjoynya kita sih di pondok itu seasinya. Kalau kita di pondoknya merasa terbebani, ya pasti bakal terbebani terus. Tapi kalau misalnya kita di pondoknya ngerasa enjoy, kayak udah ya udah memang di pondok ini pasti kayak gini, jadi Iya sih, pasti kita bakal kayak mencari sesuatu yang membuat kita bakal untuk kita tuh menutupi rasa kejenuhan kita di pondok. Jadi masih banyak nih, masih ada nih teman-teman yang ternyata merasa di pondok itu kayak dikurung gitu Iya, ya. Jadi dia masih. nggak legowo gitu Iya, ya, iya. menjalani kehidupan di dalam pondok itu. Oke, kemudian hal apa sih yang biasanya menjadi keluhan dari seorang santri? Ada nggak sih Bintang sejauh ini, kan Bintang sudah berapa tahun jadi seorang santri? 6 tahun. Pasti kan ada nih huru-haranya nih ya, keluhan-keluhannya selama 6 tahun jadi santri hidup di pondok gitu. Itu seperti apa? Keluhannya itu mungkin apa ya Kak? Kayak mandi ngantri. Mandi ngantri pasti ya. Makan nggak selera apa yang kita mau. Terus mungkin masalah sama temen di asrama. Kiriman telat, kayak mintanya hari ini mungkin dikirimnya 2 hari kemudian kayak gitu. Tapi itu hasilnya kayak bukan masalah gede sih, kayak ya udah, emang fitrahnya jadi santri emang harus seperti itu ya. ikhtiar, harus berusaha. Jadi ya udah, kalau misalnya kita terlalu bawa banget masalah yang cuman kayak gitu doang, kecil, malah kita yang stres sendiri. Iya sih, benar-benar. Jadi kayak enjoy your life in your boarding school. Oke. In your own boarding school. Tapi kan itu kan bisa sebenarnya nih teman-teman yang teman-teman Bintang yang masih merasa terbebani nih hidup di dalam pondok dan menjadi santri, sebenarnya kan kalau kita bergabung sama lingkungan kita yang enjoy tadi, harusnya bisa ke bawah dong. Iya. Cuman biasanya keluhan-keluhan mereka yang masih belum legowo untuk menjalani hari-hari di dalam pondok tuh seperti apa tuh keluhan mereka biasanya? Mungkin keluhannya kayak, saya keluhan cuman kayak, nggak betah di pondok, mandinya ngantri, makannya nggak enak. Padahal seasanya ya emang kayak gitu kehidupan di pondok kayak gitu. Kalau mandinya nggak ngantri, misalnya kayak kamar mandinya masa mau sendiri-sendiri gitu kan. Kita nggak bisa menyamakan dengan posisi di rumah dengan di pondok ya. Ya oke. Nah juga nih Bintang, gimana sih cara santri ini mengembangkan dirinya di bidang mungkin ilmu pengetahuan atau teknologi? Karena kan kita identik nih, karena notabene kalau namanya santri kan biasanya ilmu agama terus saya yang ditelen gitu kan. Kalau dari menurut Bintang sendiri, gimana caranya untuk kita mengembangkan diri kita, potensi diri kita, ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi? Seharusnya kalau menurut aku di pondok aku sendiri itu Kak, karena di pondok ini kita difasilitasi ilmu teknologi, jadi seharusnya kalau menurut aku enak banget sih untuk mengembangin diri dalam teknologi ini Kak. Iya. Kayak contohnya aja kemarin ketika panggung gembira gitu kan, kita diajarin caranya ngedit lagu yang baik. Jadi kita ngedit, kan mungkin masih ada orang-orang yang kalau ngedit lagu tuh kasar, jadi kayak langsung pindah kayak gitu. Kita kalau di sini diajarin kayak ngedit lagunya tuh biar halus kayak gimana. Seharusnya kalau jadi seorang santri, kalau kita emang pingin mendalami ilmu teknologi itu sendiri, dan ada ya bidangnya ya? Ada seharusnya. Juga kan kalau di sini di pelajaran, di jadwal pelajaran kan emang ada Kak pelajaran TIK. Oh gitu. Ya, jadi lengkap sebenarnya. Jadi lengkap sebenarnya. Dan kalau
mungkin bagi aku sih itu tergantung pondoknya juga sih Kak. Kalau kita lihat dari pondok aku nih, Pondok Modern Al Furqon nih kan kita modern, jadi emang hal-hal kayak gitu emang sudah sewajarnya diajarkan gitu. Jadi mau ilmu teknologi, ilmu pengetahuan juga. Nah, kalau untuk ilmu pengetahuan nih, apakah di sini juga kayak mungkin kita lebih ke alam ya, misalnya kita belajar ke alam. Apakah di sini juga diajarkan tentang biologi misalnya? Iya, karena ketika kelas 5, ketika kelas 4, 5, 6 ke kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA itu kita emang disuruh milih bidang gitu Kak. Jadi kayak ya mau ikut IPA, IPS, IPS. Kalau Bintang sendiri? IPS. IPS, berarti lebih mendalami ilmu apa tuh? Ilmu sosial. Ilmu sosial, berarti banyak nih relasi ke sosial masyarakatnya ya. Oke, tadi kan Bintang sudah menyinggung nih tentang kalau Bintang masuk ke dalam kelas peminatan ilmu sosial ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit tentang di luar ilmu keagamaan yang Bintang jalani saat ini? Tapi kayaknya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kayaknya kita minum dulu deh Kak. Oke, boleh. Manis banget ya tehnya. Iya, kayak aku. Seperti baru aja Kakak mau bilang seperti narasumber kita hari ini. Yuk, boleh dilanjut gimana? Mungkin di ilmu sosial ini aku dapetnya karena aku minatnya ke ilmu sosial Kak, jadi aku lebih kayak suka berinteraksi langsung sama orang-orang kayak gitu. Lebih ngikutin kayak forum-forum anak kayak gitu sih. Jadi kayak seharusnya nggak ilmu agama aja yang bisa didapat juga. Jadi kayak kalau misalnya kamu mau nih untuk berprestasi di bidang apa yang kamu inginkan, kalau di pondok kalau kamu ngomong tuh pasti bakal dikasih gitu. Berarti kan kalau di ilmu sosial kan bentuk relasi kepada masyarakat juga, itu kan maksudnya kita bisa mempelajari ya di dalam hal itu. Kemudian di Bintang sebenarnya manfaat bagi Hari Santri bagi generasi muda itu seperti apa sih? Manfaatnya itu untuk menanamkan jiwa nasionalisme sih Kak. Jadi kayak ketika Hari Santri pasti kan kita bakal kayak mungkin ada yang ceramah-ceramah nih ya, kayak ceramah-ceramah kayak Hari Santri itu merupakan peringatan ulama dan santri ketika memperjuangkan NKRI. Jadi itu kayak menanamkan di diri santri itu kayak wah berarti saya sebagai santri ini harus berkontribusi kayak gitu untuk santri zaman sekarang ini, biar mereka berkontribusi nih gimana caranya biar mereka juga tuh memperjuangkan dan memajukan NKRI kita ini. Nah, menurut Bintang sendiri nih, kan tadi Bintang juga sempat singgung ya tentang kalau hidup di dalam pondok pesantren sebagai santri ini kan kita agak dibatasi untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar. Gimana caranya kita sebagai santri yang tinggalnya di pondok untuk bisa juga tetap bermasyarakat, sedangkan kita dibatasi untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar, itu seperti apa? Banyak sih Kak, kita punya sih kegiatan-kegiatan yang kita keluar kayak gitu, kayak misalnya aja nih kayak tapak tilas, kayak pramuka itu pasti kita keluarkan ke jalan gitu. Nanti akhirnya kita namanya bakti sosial di masyarakat. Jadi kita kayak bantu-bantu orang yang mungkin di pinggir jalan lagi kesusahan atau kayak mana. Terus nanti ketika kita sampai tempat yang harusnya kita tempatin, kita bersih-bersih dulu di situ. Terus kita berbaur sama masyarakat sekitarnya kayak gitu sih. Jadi saya pondok tuh bukan membatasi sih Kak, tapi kita juga diberikan kebebasan untuk bersosial di masyarakat, tapi dengan masih dipantau gitu. Berarti kan tetap ada ya, untuk maksudnya untuk kita berrelasi, berrelawan ke masyarakat di luar. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk meneladani nih para ulama dan Hari Santri dalam menjaga NKRI menurut dari Bintang sendiri? Banyak banget sih Kak, terutama dari sifat semangat juangnya mungkin ya Kak ya. Karena kayak kita lihat dari sejarah-sejarah ulama dan santri ini sampai memberikan nyawa untuk negeri ini gitu. Dari semangat perjuangan mereka, juga mungkin dari sistem dakwah sih Kak. Karena mungkin kalau bagi aku kan suka pidato nih, jadi berdakwah kayak pidato ini lebih enak untuk mengajak seseorang. Jadi kalau misalnya kita pidato, pasti orang-orang yang dengar kayak wah iya, antusias antusias. Jadi mungkin hal itu juga bisa diikutin, kan dakwah itu dari ulama gitu. Kalau menurut Bintang sendiri, apakah berdakwah itu adalah hanya dengan berpidato atau berdakwah itu ada bahasa lain atau ada tingkah yang lain nih seperti itu? Banyak banget sih Kak, dakwah itu nggak harus berpidato aja. Dakwah itu bisa dari kita ngepost di sosial media, itu dakwah. Kayak misalnya sekarang nih kayak Palestina Israel aja nih kita bahas nih ya kan, pasti banyak banget nih yang kayak
meng-share di Iya, Instagram, sosial TikTok media, gitu. Itu seperti jadi udah kayak dakwah saasnya Kak, mengajak. Dakwah itu lebih kayak mengajak gitu sih Kak. Dari sikap kita ke orang-orang itu juga dakwah. Kita senyum ke orang itu dakwah. Oh, berarti orang ini suka senyum nih, berarti kita juga harus senyum. Itu juga sudah berdakwah saasnya. Iya, kita senyum ke orang lain, sodako juga nggak Iya, sih? iya, sodako. Sodako senyum ya. Oke, nah kalau dari Bintang sendiri nih, gimana sih dari seorang santri yang tinggalnya identik di dalam pondok untuk bisa berkontribusi di bidang sosial atau kegiatan sosial di masyarakat di luar itu seperti apa? Mungkin ketika kita mau punya acara di luar sih Kak, kayak misalnya acara apel tahunan di luar kayak gitu. Kita itu kan pasti dibagi bagian-bagiannya, ada bagian humas dan segala macam. Humas itu kan hubungan masyarakat gitu ya Kak. Jadi kita kayak minta izin ke masyarakat sekitar situ untuk minjam tempat, habis itu kita bekerja sama membersihin tempatnya kayak gitu. Jadi saatnya kegiatan kita sama masyarakat luar itu juga banyak walaupun kita di pondok, tapi kegiatan itu terjadi kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan juga di luar, nggak setiap hari untuk bersosialisasi mereka gitu, enggak. Nah, tadi kan dari beberapa obrolan kita ternyata kakak agak terinspirasi nih. Kalau kakak masih muda, kakak juga mau nih jadi seorang santri ya. Boleh nggak sih di-spill atau diceritain pengalaman Bintang? Mulai mungkin Bintang dulu dari kecil ya masuk ke pondok pesantren dan bisa sampai saat ini dan bisa berprestasi, tentunya bisa menemukan jati diri. Dulu saasinya pingin mondok itu dari SD karena ngelihat kakak kandung sendiri itu mondok, jadinya pingin banget mondok. Terus pas kelas 1 SMP itu saya bukan mondok di sini sih, itu mondoknya di Bandar Lampung, tapi karena terlalu jauh kata orang tua akhirnya suruh mondok di sini dan kayak nemuin wah ini nih pondok yang aku mau saasnya kayak gitu. Karena pondoknya bukannya menekankan, dia hanya membatasi, jadinya nggak bikin kita stres gitu loh Kak. Iya betul. Nah di pondok ini juga aku apa ya Kak, kayak lebih tertata lagi, kayak sesuatu yang saasnya nggak aku punya dulu. Kayak aku dulu kan nggak terlalu pinter pidato saasnya, mungkin bisa tapi sekarang pinter ya. jadi kayak sekarang pinter gitu. Mungkin sekarang bisa kayak gitu. Karena di sini ekstrakurikulernya juga banyak banget. Jadi kayak enak banget nih mondok di sini kayak gitu. Terus juga di sini kan pakai 2 bahasa, kita pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi kayak membuat aku wah mengembangkan diri di sini kayak gitu. Berarti kan di sini juga, apakah di sini juga tadi kan Bintang bilang bahwa di sini diajari untuk disiplin. Disiplin dalam hal apa nih Bintang? Karena kategori disiplin ini kan sangat luas ya. Disiplin dalam untuk datang ke sekolah. Terus disiplin memanage waktu kita sendiri, kayak kalau kamu nggak mandi sekarang ya kamu masih bakal telat gitu. Jadi kayak memanage waktu, bangun kapan, waktu ini kapan. Jadi kita bisa harus mengatur sih Kak. Terus memanage uang, disiplin sama uang, nggak boleh boros kayak gitu. Padahal ini di dalam pondok ya, kalau mau dibilang kan makan udah ditanggung tuh ya, tapi ternyata kita masih bisa diajari untuk manage uang tadi ya. Nah oke, Bintang sebenarnya kakak pingin banget nih banyak berbincang tentang keunggulan-keunggulan Bintang yang sudah banyak diraih. Ada nggak sih perasaan-perasaan Bintang setelah mungkin sudah banyak meraih prestasi, terus juga Bintang sudah dikenal menjadi salah satu seorang santri yang berprestasi. Apa sih perasaan Bintang sejauh ini? Perasaan aku sejauh ini mungkin bangga ya Kak sama diri aku sendiri. Terus juga mungkin lebih kayak saya pernah sih pas itu kayak ngerasa capek karena dianggapnya selalu bisa, pas itu kayak dianggapnya selalu bisa, jadi kayak mikirnya kayak ih capek banget sih, kayak apa-apa kenapa harus aku kayak gitu. Tapi lama kelamaan enjoy aja, harusnya karena pas itu dibilangin sama orang-orang harusnya kamu seneng dong kayak gitu. Tapi kan kita punya perasaan capek mungkin ya Kak, jadi tapi lama kelamaan aku kayak wah udahlah biasa aja, oke kita enjoy kayak gitu. Mungkin sekarang perasaannya lebih ke bangga sama diri sendiri sih, bisa sampai sejauh ini. Iya, dan pastinya kita juga harus bersyukur kan ya, bisa bermanfaat nih. Apa sih biasanya bahasanya tuh anfahulinas amwal terus biasanya kita tuh harus bermanfaat untuk orang lain ya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang itu lain. Salah satunya adalah Bintang orangnya. Dan sebenarnya kakak juga mau ucapkan terima kasih ya Bintang, kita sudah banyak berbincang nih hari ini. Sebelum kita closing, boleh dong kakak ada si Bintang boleh menyampaikan pesan, mungkin harapan atau ajakan untuk closing statement di siang hari ini. Untuk hari santri ini
aku mengajak untuk seluruh santri, terutama di Tulang Bawang Barat, bukan untuk di Indonesia, terutama untuk di Tulang Bawang Barat, mari menjadi santri yang cerdas, santri yang kreatif, dan santri yang berjiwa Islami, agar kita bisa membela NKRI dengan ridho ilahi. Dan jangan menjadi santri yang dikit-dikit terbawa emosi, cuman gara-gara perbedaan antara pakai kunut atau enggak udah bisa bikin kita berantem sendiri. Seaslinya itu salah banget, karena kita kan santri, kita udah diajarin nih caranya, hal ini yang boleh diikutin atau enggak. Itu juga sih, Kak. Oke, luar biasa ya kesimpulannya ya. Jadi menimbulkan pertanyaan nih. Jadi kalau doa kunut itu tidak perlu diperdebatkan ya. Iya, nggak usah seaslinya. Karena karena dari sekian banyak hal aku dengar di masyarakat pasti kayak, kalau aku pulang nih, kunut tuh boleh nggak sih dipakai? Kunut seaslinya tergantung apa yang kita ikutin sih, Kak. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Oke, kalaupun nggak dipakai berarti nggak salah ya? Nggak salah, mau dipakai juga nggak salah. Itu jauh lebih baik gitu Iya, ya? jauh lebih baik gitu aja. Oke, terima kasih banyak loh Bintang. Hari ini kita sudah berbincang banyak. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang kembali mungkin. Amin. Main ke studio kakak di sana. Dan terima kasih juga tuh Babaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuh Babaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.